Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengaji dengan membahas beberapa hadis terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut kadang pacaran, lalu ta'aruf. Sekarang di Indonesia kenal istilah ta'aruf atau kenalan. Ada juga lalu kemudian yang terus atau berlanjut dengan khitbah atau lamaran sebagai muqaddimah atau awal dari janji untuk melakukan pernikahan. Kita juga akan menambah dengan beberapa hadis terkait dengan isu kriteria calon istri dan calon suami yang dipilih secara dalam perspektif hadis. Nah, mari kita mulai dengan isu-isu terkait dengan pergaulan. Jadi kita tahu bahwa tabiat dari manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya dia bergaul, dia berteman, dia bersahabat. Karena itu kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat bahwa penciptaan manusia itu dengan berbeda-beda suku, bangsa, dan termasuk jenis kelamin adalah lita'arofu, untuk saling kenal. Jadi dalam konteks ini secara prinsip sesungguhnya pergaulan, pertemanan, kalau persahabatan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kebaikan, dalam konteks belajar, dalam konteks saling membantu untuk kehidupan adalah dibenarkan dalam Islam. Jadi kita bisa merujuk misalnya salah satu hadis yang sangat terkenal misalnya, bahwa pergaulan itu atau perkenalan atau persahabatan itu jika konteksnya adalah untuk membantu, untuk menolong, untuk memudahkan seseorang, atau juga untuk belajar misalnya, ini kita bisa merujuk kepada hadis Muslim yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya. Ini mari kita baca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang bisa atau yang berbuat mengurangi beban yang dihadapi oleh seorang mukmin, mengurangi atau menghilangkan problem, persoalan yang dihadapi oleh seorang mukmin dari persoalan-persoalan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan mengurangi atau menghilangkan problem-problem orang tersebut yang mengurangi problem orang lain dari problem-problem dari persoalan-persoalan yang nanti akan dihadapinya pada hari kiamat. Waman yassara, dan barang siapa yang membuat kemudahan ala mu'sirin bagi orang yang sedang mengalami kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi atau membuat kemudahan bagi orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang membantu atau selalu menolong seorang hamba, maka orang tersebut akan selalu
atau Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Waman salaka tariqon, dan barang siapa yang merambah tariqon sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di jalan itu ia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, dan sekali-kali suatu kaum tidak bergabung atau berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, masjid misalnya, yatluna kitaballahi, dengan membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan melakukan tadarus, melakukan kajian, melakukan pemahaman, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi mereka semua ar-rahmata, kerahmatan dari Allah, wa hafathumul malaikatu, dan malaikat-malaikat akan mengepakkan sayapnya atau meneduhkan mereka semua, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebutkan mereka semua fiman, di antara orang-orang atau hamba-hamba indahu yang ada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi ini salah satu hadis yang bisa dirujuk bahwa kalau pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu prakteknya adalah untuk kebaikan, itu malah akan memperoleh pahala, akan memperoleh dukungan. Dan ketika dia memudahkan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka kita akan dapat kemudahan dari Allah. Kalau kita menolong, kita akan ditolong oleh Allah. Kalau kita menutupi aibnya, kita akan ditutupi oleh Allah. Dan kalau pergaulan itu untuk mencari ilmu, maka Allah justru akan memudahkan untuk masuk surga. Begitupun kalau berkumpulnya itu justru untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mengkajinya, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kerahmatan, dan doa-doa dari malaikat serta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kalau jadi pijakan, maka yang jadi masalah itu bukan pergaulannya, tetapi tindakannya nanti. Jadi pacaran itu indikasinya atau maknanya itu kan buruk kalau arahnya adalah tindakan-tindakan seksual. Di mana di dalam Islam kita tahu tindakan seksual itu hanya boleh bagi seseorang yang sudah menikah. Kalau belum menikah itu tindakan-tindakan apapun yang bersifat kontak fisik, jika itu ekspresi seksual, maka itu adalah haram. Tetapi kalau tindakan-tindakannya itu adalah bukan ekspresi seksual, seperti tadi membantu, belajar, apalagi menolong, memberdayakan diri, menguatkan diri, dan lain sebagainya, maka itu adalah bagian dari tabiat kemanusiaan di mana setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Kadang perlu bantuan laki-laki, kadang perlu bantuan perempuan, dan keluarga atau orang lain. Jadi karakternya itu bukan pada bergaul atau tidaknya antara laki dan perempuan, tetapi pergaulannya itu kemana arahnya, kemana tujuannya, apa yang dilakukannya. Jadi kalau misalnya ekspresi cinta, jika ekspresi cintanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang perempuan yang mencintai para wali misalnya, atau para wali juga, atau laki-laki juga yang mencintai waliyah, para wali perempuan misalnya, maka itu bagian dari keimanan, bagian dari keislaman. Ketika kita kagum sama orang yang baik, kagum sama orang yang soleh dan solehah, lalu kita punya rasa cinta kebaikan tentu saja, bukan cinta seksual yang nanti tindakan-tindakannya adalah tindakan seksual yang haram itu, maka cinta yang seperti itu adalah bagian dari keimanan. Kita tahu misalnya salah satu hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah itu adalah salah satu yang akan menyebabkan dia masuk surga. Jadi ketika ada
dua pihak, laki-laki antar laki-laki misalnya, atau perempuan antar perempuan misalnya, atau laki-laki dan perempuan jika kekagumannya, kecintaannya, apalagi itu betul-betul karena Allah, karena prinsip-prinsip Allah, karena ajaran-ajaran Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk memuliakan kebaikan, untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Nah, mereka sepakat saling cinta, saling bantu, saling menguatkan satu sama lain, maka itu adalah bagian dari sesuatu yang justru amal-amal surgawi. Ini hadisnya adalah warojulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi hadis ini secara literal bicara antar laki-laki, dua laki-laki yang saling mencintai. Nah, saling mencintai ini bukan mencintai seksual, karena kalau dua laki-laki saling mencintai seksual berarti kan itu gay. Nah, dalam konteks ini adalah mencintai sosial, mencintai keislaman. Nah, karena itu para ulama mengatakan warojulani di sini tidak berlaku jenis kelamin. Tetapi ya siapapun mencintai siapapun, jadi tidak harus laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki, tapi bisa juga perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi ini bukan soal siapanya, tapi soal apanya. Apanya yaitu adalah saling mencintai karena Allah, untuk bertemu, berpisah, berbuat, mewujudkan kebaikan, semua karena Allah. Nah, karena itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan, jikapun ada ekspresi kagum dan cinta karena Allah, maka itu adalah sesuatu yang surgawi, sesuatu yang baik untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi pacaran lagi-lagi itu persoalannya adalah pada tindakan seksualnya, bukan pada kenalan, persahabatan, pertemanannya yang jika itu digunakan untuk kebaikan, itu kalau kita merujuk kepada hadis ini tentu saja menjadi boleh bahkan baik. Nah, di mana persoalannya? Ini persoalannya yang persoalan nih. Warajulun tolabatu imra'atun zatu mansobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu persoalannya adalah kadang-kadang ini melahirkan tindakan-tindakan seksual yang mengarah kepada zina. Nah, ini problemnya. Mengarah kepada zina wala taqrabu az-zina. Jadi biasanya, padahal prakteknya ya bisa iya, bisa tidak. Dan tidak hanya laki dan perempuan, bisa jadi laki dengan laki yang gay atau perempuan dengan perempuan yang lesbi misalnya. Tetapi kalau kekaguman, kecintaan yang tidak mengarah kepada tindakan ini, ya tentu saja boleh bahkan baik, karena sebelumnya disebut warojulani tahabba fillah. Jadi problemnya adalah ketika pergaulan itu mengarah kepada tindakan-tindakan zina, ekspresi-ekspresi seksual yang diharamkan. Nah, hal yang sama hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi ini adalah persoalan yang dianggap akan mengarah kepada zina atau kekerasan. Karena itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jadi tidak boleh seorang laki-laki itu kholwat atau berduaan dengan perempuan. Perempuan juga tidak boleh berduaan dengan laki-laki karena yang ketiganya dianggap akan ada setan. Setan di sini maksudnya ya motivasi-motivasi, nafsu-nafsu, keinginan-keinginannya akan mengarah kepada zina ini. Nah, itu yang di situ persoalannya. Karena itu alaikum bil jamaah, karena itu biasakan dengan banyak orang. Jangan cuma sendirian berdua itu. Ini ada tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan-tindakan zina itu. Tetapi kholwat yang jika prakteknya adalah untuk kebaikan, boleh atau tidak? Boleh, gitu. Boleh. Nah, tetapi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak ekspresi seksual yang haram sampai ke zina itu, maka hadis ini mengatakan alaikum bil jamaah. Biasakan dengan dalam banyak orang, terbuka gitu loh, terbuka di tempat-tempat yang orang akan tahu, orang akan ngontrol, ya dikontrol, mungkin CCTV dan lain sebagainya. Wa iyyakum wal furqah,
jangan sendirian atau jangan cuma berduaan, karena semakin sedikit, apalagi lagi nafsu muda dan lain sebagainya, akan sangat mungkin setan akan masuk. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara terkait dengan hadis-hadis yang bisa kita kaitkan dengan pacaran dan ta'aruf, itu arahnya adalah arah ketika persahabatan, perkenalan, atau tindakan-tindakan itu mengarah kepada hal-hal yang bersifat kontak seksual yang diharamkan. Di mana kontak seksual itu kalau dalam Islam hanya halal dalam pernikahan. Tetapi di luar itu, sebagai manusia, selama itu untuk kebaikan, dan kita tentu saja perlu ekspresi-ekspresi yang bersifat sosial, kerja-kerja yang bersifat bersama, saling tolong-menolong, sebagaimana ada hadis yang saya sebutkan tadi, untuk belajar, untuk bekerja, untuk membangun, untuk peradaban, untuk agama, untuk apalagi ngaji, dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala malah. Dan kalau kita lihat saling cinta itu justru jika memotivasi orang, mendorong orang pada hal-hal baik, maka tentu saja saling cinta itu menjadi baik. Karena itu akan menjadi dasar seseorang akan melakukan hal-hal yang kebaikan itu. Karena itu ada istilah ta'aruf itu. Nah, istilah ta'aruf kalau misalnya adalah saling kenalnya itu untuk kebaikan dan untuk mengarah kepada pernikahan, maka itu dianggap pembukaan, dianggap awal dari pernikahan yang nanti mengarah kepada akad nikah gitu, atau kita kenal dengan sebelum akad nikah dengan istilah khitbah atau lamaran. Jadi beberapa hal tentu saja yang sering dibicarakan terkait dengan khitbah itu adalah tentang apa sih khitbah itu. Nanti hadisnya tentu saja banyak terkait dengan khitbah, tapi yang paling terkenal paling tidak adalah satu hal ini, dan kemudian kemudian ekses-eksesnya ya. Jadi khitbah itu adalah diartikan oleh beberapa ulama fikih itu sebagai pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikah. Jadi lamaran kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi seorang laki-laki yang ngomong kepada perempuan, saya mau menikahi kamu, kamu mau enggak? Nanti kita tinggal rumuskan tanggal dan polanya. Nah, itu adalah khitbah. Jadi khitbah itu kalau dalam konteks hadis atau fikih itu bukan bukan seremoni, bukan acara, bukan misalnya ya upacara, itu bukan, tetapi ya pernyataan yang disampaikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan atau kepada orang tua perempuan untuk menikahinya, itu namanya khitbah. Nah, soal tekniknya seperti apa ya sesungguhnya tidak ada caranya. Kalau mau bikin upacara seperti apa ya tidak ada, karena hadis hanya bicara soal etikanya, etika khitbah itu seperti apa. Lalu apa saja yang bisa dilakukan seseorang ketika khitbah atau ketika menginginkan orang lain atau perempuan atau laki-laki untuk menikah. Nah, salah satu etika yang sangat penting itu adalah bagaimana agar dalam khitbah ini tidak terjadi saling menyakiti. Jadi perempuan tidak menyakiti laki-laki, laki-laki tidak menyakiti perempuan, dan tidak menyakiti laki-laki lain atau perempuan lain. Nah, itu etika yang paling penting dari khitbah itu. Misalnya adalah hadis Abu Dawud ini. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Rasulullah berkata bahwa seseorang di antara kamu itu tidak boleh melamar seseorang yang sedang dilamar oleh orang lain. Jadi ketika ada perempuan lagi dilamar sama orang lain, maka laki-laki lain tidak boleh melamar. Kenapa? Karena ini menyakiti. Jadi elatnya itu menyakiti.
Nah, karena itu penting sekali laki-laki maupun perempuan dalam proses perkenalan, pacaran dan lain-lain itu untuk tidak menyakiti. Tentu saja bikin janji-janji itu bisa menyakiti misalnya, dan hal-hal yang dipastikan tapi nggak jadi misalnya, itu kan menyakiti. Jadi kalau di sini sih tentu saja konteksnya itu adalah ketika lamarannya itu sudah diterima gitu. Kalau belum, ulama mengatakan boleh saja. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki melamar perempuan dan dia sudah diterima, maka orang lain yang melamar itu jadi sudah diterima, ada misalnya A itu diterima oleh B. Nah, maka ketika C melamar B, ini tindakan C melamar hukumnya haram, tindakan B menerima C juga hukumnya haram. Hukumnya haram dengan hadis ini. Nah, cuma perbedaan ulama lalu adalah apakah keharaman ini itu punya efek terhadap pernikahan atau tidak. Punya efek itu artinya begini, misalnya B dan C ini tetap menikah, padahal haram khitbahnya kan, tetap menikah. Maka pertanyaan apakah nikahnya sah atau tidak? Nah itu. Sebagian besar ulama mengatakan tetap sah, walaupun ini haram. Jadi khitbahnya haram, tapi nikahnya sah. Kecuali Imam Abu Dawud Al-Dhahiri yang mengatakan itu tidak sah. Karena tidak sah maka harus difasah, nikahnya harus dibatalkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan sah. Jadi seseorang yang menikah dengan orang lain yang tidak melamarnya misalnya, itu hukumnya sah nikahnya tapi haram. Berdosa jadi ada hal-hal yang berdosa tapi sah gitu loh. Nah ini contohnya. Jadi karena dia kenapa berdosa? Karena menyakiti tadi. Dia menerima lamaran, harusnya ditolak dulu lamarannya agar tidak haram itu. Dia menolak dulu lamaran ini. Menolak, menyampaikan nggak jadi atau bagaimana, baru kemudian bikin lamaran baru dengan C, lalu nikah. Nah itu baru boleh secara fikih ya. Jadi hadis tentang lamaran atau khitbah, itu ini yang paling utama soal etika gitu, yang paling utama ya. Jadi yang ini harus harus ditolak dulu agar supaya etika, lalu kemudian dia menerima gitu loh. Dia menerima C atau dia melamar C sehingga sehingga yang terjadi itu dia sudah dalam keadaan tidak punya ikatan khitbah dengan A, dan nanti pernikahannya menjadi sah dan tidak ada haram menurut semua ulama. Nah, berkaitan dengan khitbah ini, karena itu lalu kadang-kadang panjang pembicaraannya etika khitbah ini. Misalnya melamar orang yang sudah punya suami misalnya, itu nggak boleh. Atau diceraikan tapi cerainya cerai rojai yang mungkin balik lagi juga tidak boleh gitu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana dengan poligami misalnya ya, berarti kan melamar atau dilamar oleh laki-laki yang sudah punya istri. Nah, kalau menggunakan elat bahwa ini menyakiti, di mana itu menyakiti perempuan, maka harusnya juga sama, itu tidak boleh atau haram. Tetapi itu tentu saja perlu pendalaman ya. Nah, isu lain yang biasanya muncul dalam khitbah itu adalah isu melihat. Ini dibahas kalau dalam fikih ya. Jadi ketika seseorang melamar laki-laki, perempuan melamar laki-laki melamar perempuan, maka pertanyaannya adalah apa yang boleh dilakukan.
Nah, lamaran itu kan bukan pernikahan. Jadi khitbah itu bukan pernikahan. Jadi lamaran itu bukan pernikahan. Karena itu dia masih bukan suami istri. Lamaran itu bukan nikah. Nah, karena bukan nikah, maka tetap haram semua tindakan-tindakan ekspresi seksual yang bersifat fisik itu misalnya. Tetapi para ulama membicarakan karena ada hadis ini mengatakan jika melakukan hal-hal yang justru digunakan untuk membuat seseorang tahu dan kenal. Nah, ta'aruf kan kenal, tahu dan kenal yang memungkinkan dia akhirnya menikah. Jadi orang itu kan nggak mungkin langsung menikah secara umumnya, kecuali tahu dulu, kenal dulu. Tahu dan kenal yang membuat dia senang atau mungkin cinta, lalu bersedia untuk menikah atau dinikahkan, menikah dengan orang tersebut. Nah, hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan ini untuk mengenal calon pasangannya, untuk mengetahui calon pasangannya, itu dalam fikih dibolehkan. Salah satunya adalah melihat tubuh. Melihat tubuh. Jadi ini salah satu hadis riwayat An-Nasa'i yang kemudian didiskusikan oleh para ulama fikih. Dari Mughirah bin Syu'bah, qala berkata, khotobtu, saya melamar imro'atan, seorang perempuan, ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad. Faqalan nabiyyu, lalu Nabi berkata, anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Fakultu la, tidak, saya belum melihatnya, saya belum tahu lah kira-kira. Qala, Nabi lalu menyarankan, undur ilaiha, cobalah dilihat dulu. Fa innahu, karena dengan melihat itu ajdaru, akan lebih memungkinkan, lebih mendorong an yu'dama bainakuma, agar relasi atau hubungan antara kamu lebih langgeng. Nah, ini lebih langgeng. Jadi lebih panjang nanti karena sudah ada rasa senang, rasa cinta itu. Jadi dilihat dulu, jangan tidak melihat sama sekali. Lalu ketika sudah menikah, lalu kok begini. Nah, ini tidak boleh gitu loh. Nah, karena itu Nabi menyarankan untuk melihat. Nah, para ulama fikih lalu berdiskusi atau mengeluarkan pandangan-pandangannya terkait dengan apa yang boleh dilihat dan apakah cuma laki-laki ke perempuan gitu. Nah, para ulama mengatakan tentu saja tidak hanya laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki juga boleh melihat. Nah, apa yang boleh dilihatnya? Yang boleh dilihat ya sesuatu yang halal kalau menurut mayoritas ulama. Tapi beberapa ulama lain mengatakan seperti Daud al-Dhahiri itu boleh melihat apa saja yang dirasa perlu untuk dilihat agar dia merasa nyaman, merasa yukdamu bainakuma gitu loh. Jadi bagian manapun ya tentu asal jangan menyakiti, asal jangan membuat tersinggung gitu. Itu boleh saja dilihat dengan tujuan membuat dia semakin tahu, semakin kenal agar ketika menikah tidak merasa merasa kecewa, tidak merasa kecewa. Nah, karena itu istilah melihat itu lebih tepat kalau dibina sebagai istilah ta'aruf, itu mengenal. Jadi untuk tahu dan mengenal apa? Ya sehingga apa saja, mengenal apa saja yang diperlukan agar pernikahannya itu lebih langgeng. Nah, kalau sekarang kan misalnya ujian kesehatan, itu kan berarti melihat kesehatan, itu termasuk untuk pergi ke dokter dulu, dilihat apakah sehat atau tidak, punya penyakit atau tidak yang sangat kronis gitu. Itu namanya melihat, menguji. Jadi nadhoro itu nalar, menguji, atau yang menguji hal-hal, melihat hal-hal yang nanti kalau ada itu membuat kita kecewa atau tidak gitu loh. Jadi misalnya orang itu dikenal sebagai pemabok misalnya,
atau sekarang terkena penyakit corona misalnya, atau mungkin ada penyakit HIV atau ada penyakit. Nah, ini harus dipastikan, harus undur ilaiha atau undur ilaihi, pastikan dulu. Jangan-jangan kalau ada nanti kamu kecewa, tapi kalau sejak awal mau menerima keadaan yang seperti itu, ya mungkin nggak masalah. Dampak-dampak dari masa lalu misalnya itu bisa dijadikan sesuatu yang perlu untuk dilihat, diuji, atau diyakinkan, dipastikan. Jadi hadis ini dalam konteks kehidupan sekarang itu bisa melebar untuk hal-hal yang dirasa oleh seseorang, dia merasa perlu mengetahui, perlu mengenal gitu, perlu mengenal, atau bahasa lain adalah ta'aruf, ta'aruf atau ta'aruf. Jadi mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih jauh itu penting dalam konteks khitbah ketika seseorang sudah melangkah mau menikahi seorang perempuan. Nah, ini diskusinya menggunakan hadis ini. Jadi sekarang kita tahu ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu di puskesmas, itu konteksnya kalau dalam konteks hadis adalah ini, nadzarta ilaiha atau fandur ilaiha fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Jadi lihat dulu dia pasangan calon-calonmu itu, laki-laki lihat calon perempuannya, perempuan lihat calon laki-lakinya. Dengan melihat, dengan mengetahui, maka diharapkan akan memudahkan kalian berdua untuk bisa lebih langgeng hubungannya, pasangan suami istrinya lebih langgeng. Nah, dalam khitbah ini tadi soal etika, kedua soal memastikan atau memeriksa atau mengenal lebih jauh. Tentu saja nanti sikap-sikap juga penting, perilaku-perilaku juga penting untuk diketahui lebih baik, lebih dalam ya, tidak sekedar itu lebih baik. Jadi hukumnya ya bisa sunnah untuk beberapa, wajib atau yang lain mungkin mubah saja, atau kalau sampai menyakiti ya bisa makruh dan haram. Nah, ini melihatkan soal media bagi seorang laki-laki dan perempuan yang jika dia mengetahui hal tersebut lebih dalam, lebih baik, akan memudahkan mereka bisa hidup lebih langgeng sebagai suami istri. Nah, media melihat atau mengetahui ini, lalu bisa apa saja, bisa dengan cara apa saja, selama pastikan untuk tidak menyakiti, membuat tersinggung, dan atau menebar keburukan kepada orang lain. Nah, kalau sampai menebar itu lebih jahat lagi. Sudah tahu lalu dia cerita kemana-mana, misalnya soal kekurangan dalam tubuhnya, kekurangan dalam perilakunya diceritakan, itu ghibah nantinya. Tapi kalau dia pengen tahunya betul-betul untuk menikah, bukan untuk diceritakan kepada orang lain, maka itu adalah baik, minimal baik ya, atau minimal mubah, boleh. Nah, tinggal naik menjadi baik, sunnah sampai wajib jika itu menjadi niscaya yang membuat seseorang melangkah untuk menikah. Nah, nanti soal-soal perilaku juga bisa masuk, jika merasa perlu pendidikan juga jadi masuk, dan lain sebagainya. Isu lain dalam isu lain dalam khitbah itu selain etika dan mengetahui lebih dalam. Kalau tadi kan etika untuk tidak saling menyakiti antar berbagai orang, antar laki-laki yang menginginkan seorang perempuan misalnya, atau perempuan menyakiti laki-laki. Lalu isu lain adalah soal pemberian. Nah, mungkin hadiah. Ini dibahas panjang dalam fikih, walaupun tidak ada hadis khusus terkait dengan hadiah antara laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya ketika orang sedang pacaran misalnya, atau sedang melamar, itu ada saja sesuatu yang diantarkan, yang diberikan dari laki-laki ke perempuan, atau mungkin perempuan ke laki-laki, yang sifatnya hadiah. Pertanyaannya adalah, apa hukum hadiah ini? Atau lebih spesifiknya nanti adalah, kalau nikahnya nggak jadi, maka apa status hadiah ini? Apakah harus dikembalikan
atau tetap menjadi milik yang menerima karena ini hadiah. Jadi misalnya si A melamar B. Nah, ketika melamar lalu dia ngasih motor atau rumah atau minimal pakaian deh, ngasih pakaian. Nah, pertanyaannya apa status pakaian yang diberikan A kepada B ini? Atau mungkin sebaliknya, B memberi kepada A. Memberi cincin misalnya kepada A, agar nanti pas nikah disematkan kepada B misalnya. Itu apa hukum? Tentu saya hukum memberinya baik yang memberi hadiah. Dan menerima boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika pernikahannya tidak jadi, itu kira-kira barang ini statusnya bagaimana gitu. Nah, ini perdebatan di ulama fikih ya. Nanti ada yang mengatakan statusnya ini sama seperti hibah gitu misalnya ya. Hibah. Nah, hibah itu ada yang mengatakan tidak boleh dikembalikan, ada yang mengatakan boleh dikembalikan jika ada kaitannya sama janji, ada yang mengatakan ya tergantung siapa yang merusak janji tersebut. Jadi ulama yang mengatakan bahwa ini sama seperti hibah yang artinya lalu tidak boleh dikembalikan, maka apapun yang diberikan A kepada B atau B kepada A, kalaupun tidak jadi pernikahan, maka motor, rumah, dan pakaian ini ya menjadi milik orang yang menerima. Sudah selesai. Meminta pemberian kembali adalah sama kayak menjilat ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut. Begitu beberapa hadis menyebutkan misalnya. Jadi tidak boleh gitu loh. Nah, tetapi tentu saja ada ulama lain yang mengatakan bahwa dia boleh kalau misalnya boleh meminta lagi kalau misalnya yang membuat nikah tidak jadi itu adalah kalau konteksnya misalnya A yang memberi ke B, itu yang membuat nikah nggak jadi si B ini. Jadi B sudah dikasih rumah tapi dia membatalkan, tidak mau menikah sama A. Nah, maka rumah itu harus dikembalikan karena pemberian rumah ini ada kaitannya dengan pernikahan dan dia yang, tapi kalau misalnya A-nya justru yang lari itu tidak jadi, ketika B-nya sudah menerima, maka rumah ini tidak boleh diminta lagi yang sudah diterima oleh B itu. Jadi faktor siapa yang merusak ikatan itu menjadi tolak ukur untuk menyatakan hibahnya itu boleh dikembalikan atau tidak. Itu. Jadi siapa yang merusak ikatan lamaran itu, maka dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kalau dia menerima hadiah, maka dia harus mengembalikan. Kalau dia yang memberi, maka dia tidak berhak untuk mencabut kembali. Nah, itu salah satu pandangan fikih juga. Tapi inti dari pandangan fikih ya hampir sama dengan etika tadi, etika menyakiti. Jadi dianggap si A yang membatalkan itu menyakiti B, karena dia menyakiti maka dia tidak berhak untuk mengklaim motor yang telah diberikannya. Hal yang sama dengan B, ketika dia menerima motor dari A lalu dia yang membatalkan, maka dia telah menyakiti A. Karena dia telah menyakiti A, maka dia harus bertanggung jawab dengan mengembalikan motor atau rumah yang telah diterima dari si A. Nah, itu soal pemberian. Hal yang sama kalau yang memberi adalah si B misalnya kepada A. B anggaplah perempuan yang memberi sesuatu kepada A. Tentu saja nanti pemberian itu lihat juga barangnya. Rumah yang telah jadi barang-barang yang sudah rusak, sudah selesai dengan digunakan ya tidak bisa diminta lagi. Misalnya memberi makanan. Jadi selama pernikahan ini dia sering mentraktir memberi makanan. Itu soal pemberian lamaran. Hal yang sama kalau yang memberi adalah si B macam yang makan perempuan habis yang memberi sesuatu batal pernikahannya nggak bisa. Tentu saja nantinya gitu.
Jadi ada barang-barang yang habis ketika dipakai atau digunakan. Jadi seperti makanan itu, makanan kan tidak langgeng. Tapi ada barang-barang yang itu masih ada wujudnya ketika terjadi pembatalan lamaran itu. Jadi seperti barang-barang bergerak kayak motor, mobil misalnya, atau rumah barang yang tidak bergerak itu kan masih ada. Nah itu pembahasan lain dalam hadis-hadis khitbah ya. Ada 3 hal berarti, soal etika, lalu soal mengetahui lebih dalam pasangan, calon mempelai, dan soal pemberian. Nah, yang terakhir ini karena ada pertanyaan kemarin adalah hadis-hadis terkait dengan kriteria calon istri dan calon suami yang harus dipilih atau yang baik dipilih oleh atau menurut hadis. Di sana ada banyak hadis, tetapi sebagian besarnya itu kalau kita lihat fiqhus sunnahnya Said Sabiq, itu sebagian besarnya adalah dhaif. Nah, yang sahih adalah ini. Jadi kalau ditanya apa kriteria calon istri, calon suami, ya kriteria itu yang paling utama adalah sesuatu yang membuat pernikahan itu menjadi baik, menjadi sesuai dengan tujuan agama. Tujuan yang paling utama dalam menikah itu adalah dalam surat Ar-Rum, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi pernikahan itu bagaimana menciptakan sakinah melalui mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itu ya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan gitu, mawaddah dan rahmah. Nah, ini pernikahan yang penuh dengan sakinah ini adalah tujuan yang paling fundamentalnya. Sehingga karena itu ketika ditanya apa kriteria yang harus dipilih, maka orang yang akan membuat pernikahan itu sakinah gitu loh. Nyaman, tenang, tentram, bisa membuat kita malah berbuat baik, ibadah gitu, ilmunya berkembang dan lain sebagainya. Nah, itu idealnya. Dengan basis kalau kata surat Ar-Rum itu mawaddah dan rahmah. Mungkin sedikit perlu dijelaskan bahwa mawaddah dan rahmah itu modal adanya sakinah. Mawaddah itu adalah rasa cinta yang membuat Anda merasa bahagia dari pasangan yang Anda cintai. Itu mawaddah. Jadi kalau saya merasa bahagia dari istri saya, karena istri saya misalnya membantu, istri saya menyediakan sesuatu, istri saya ngasih uang, istri saya apalagi lah, lalu saya bahagia, yaitu mawaddah. Nah, tapi ini nggak cukup mawaddah itu namanya egois. Nah, sakinah itu akan lengkap kalau ada rahmah. Nah, rahmah itu rasa cinta yang membuat kita bergerak membahagiakan orang yang kita cintai. Itu rahmah. Jadi saya mencintai istri saya, lalu saya bergerak membantu dia, menemani dia, ngasih kebutuhan dia. Nah, itu rahmah. Nah, sakinah itu dua belah pihak harus punya mawaddah dan punya rahmah. Itu baru sakinah. Kalau satu saja, itu kalau mawaddah saja egois. Kalau rahmah saja altruis. Jadi kalau tidak lengkap mawaddah dan rahmah, nanti tidak sakinah, malah mungkin sakit gitu. Jadi lalu pertanyaannya kriteria apa yang paling pas menurut Islam? Ya semua kriteria yang memungkinkan orang bisa memproses kehidupan pernikahannya menjadi sakinah. Gitu. Nah, karena itu ada hadis yang saya kira sangat terkenal dan ini penting, yaitu adalah
din istilah hadis ini. An Abi Hurairah, hadis Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi berkata, tungkahu, dinikahi, almar'atu, seorang perempuan. Jadi seorang perempuan biasanya dinikahi, dipilih itu li'arba'in, karena 4 hal. 5 liha, yang pertama karena perempuan itu punya harta. Nah, laki-laki kalau ngelihat perempuan punya harta bisa jadi akan memilihnya. Oh, ini aja nih, biar kita nggak susah nanti kehidupannya. Wali hasabiha, ada yang memilihnya karena status sosialnya, karena orang tuanya, karena reputasinya. Wajamaliha, atau karena kecantikannya. Walidiniha, atau karena dinnya. Nah, sayangnya din diartikan agama ritual. Nanti saya akan masuk ke sana ya. Din karena agamanya. Nah, kata Nabi, fadfar bidatid dini taribat yadak. Fadfar, maka pilihlah dia yang memiliki agama agar tanganmu menjadi nyaman, tidak terkotori lah kira-kira. Menjadi menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi memperoleh kebaikan. Nah, kalau kita lihat, maka hadis ini sedang bercerita kebiasaan orang secara umum itu menikahi perempuan karena salah satu atau 2 atau 3 faktor atau 4-empatnya dari faktor-faktor yang ada ini. Ada yang karena hartanya saja, ada yang harta sama status sosial, ada yang status sosial saja, ada yang kecantikan saja, ada yang digabung semua gitu. Tapi kira-kira 4 faktor inilah yang sering menjadi pertimbangan orang untuk memilih. Nah, kata Nabi, kalau mau memilih maka pastikan pertimbangan utamanya adalah din. Boleh nggak karena harta? Boleh. Boleh nggak karena status sosial? Boleh. Boleh nggak karena kecantikan? Boleh. Tetapi pastikan agama yang kriteria utama. Ini berlaku seperti dalam konteks pembacaan mubadalah, berlaku laki-laki yang memilih perempuan. Berlaku artinya karena harta, karena status, karena kecantikan, karena agama. Juga berlaku perempuan kepada laki-laki. Perempuan juga kan sama ketika memilih laki-laki, mencari laki-laki yang berharta atau berstatus sosial. Anak siapa, misalnya jabatannya apa, PNS atau belum, kerja dan lain sebagainya. Wajamaliha, atau karena kegantengannya, tubuhnya kayak artis, atletis, misalnya dan lain sebagainya. Itu semua boleh dan biasa dilakukan oleh orang, tetapi kata Nabi, pertimbangan yang paling utama lagi-lagi adalah din, agama. Nah, karena itu kalau ditanya apa kriteria, ya banyak kriterianya, salah satunya yang 4 ini, dan dari berbagai kriteria itu, yang disarankan, yang dianjurkan oleh Nabi adalah kriteria din. Nah, sekarang tinggal pertanyaan, apa arti din itu? Kriteria din yang sering diartikan sebagai agama. Agama. Nah, kalau saya, karena tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21 atau 30 ya, ayat 30 berarti, itu adalah sebentar. Ayat 21 benar. Itu adalah untuk memastikan adanya sakinah, maka din di sini artinya adalah moralitas, mentalitas gitu loh. Mentalitas dan moralitas yang membuat dia terdorong untuk melakukan mawaddah dan rahmah agar terjadi sakinah. Itu din itu. Jadi bukan ritualnya, bukan berapa kali
zikirnya, berapa kali sholatnya, puasa sunnahnya. Bukan, itu adalah tanda-tanda untuk ke sana, tapi bukan 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 pasti itu. Jadi yang pasti adalah ini, pastikan ini. Karena bisa jadi ada orang sholat tapi temperamentalnya kasar minta ampun, bisa jadi. Nah, karena itu yang dipastikan adalah moralitas dan mentalitas bagaimana mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah itu. Nah, itulah din itu. Nah, kita tahu dalam hadis Muslim juga, Imam Muslim dan Bukhari juga menyebut ad-dinu an-nasihah. Nah, ini penting. Apa arti din itu? Nah, ini ada hadisnya tapi belum saya tulis di sini ya. Jadi, kalau mengikuti hadis Imam Muslim itu, ad-dinu adalah an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah an-nasihah. Apakah an-nasihah itu iradatul khair? Menghendaki kebaikan, mewujudkan kebaikan. Jadi agama di sini adalah sikap mental yang mendorong seseorang itu untuk selalu berbuat baik kepada pasangannya itu, yaitu an-nasihah. Jadi ad-din ini titik tekannya bukan pada ritual, tapi pada komitmen untuk berbuat baik kepada pasangan. Nah, karena itu penting untuk disadari, karena din itu an-nasihah, memahami pilar-pilar pernikahan yang telah ditegaskan oleh Al-Quran agar supaya pernikahannya berkualitas tadi, berkualitas sakinah mawaddah warahmah tadi. Jadi ada pilar di sana, ada 5 pilar. Jadi kalau kita anggap pernikahan atau keluarga itu sebagai rumah, maka di sana ada pilar-pilar, ada pilar-pilar dan ada pondasi. Nah, lalu tentu saja ada atap kalau kita anggap sebagai rumah. Nah, pilar-pilar ini itu yang akan menjaga bangunan ini tidak mudah runtuh, tidak mudah hancur terkena angin dalam pernikahan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, ini perlu pilar-pilar dan perlu pondasi. Nah, inilah yang disebut din itu nanti. Pondasinya adalah tentu saja yang paling utama adalah tauhid. Ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sedikit ke sini, yang tauhid itu kita tahu hanya Allah yang Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Jadi misalnya ini suami, ini istri, itu kedua belah pihak adalah hamba, khalifah, dan manusia yang menyembah Allah, bukan istri menyembah suami gitu, atau suami menyembah istri, menyembah Allah semua. Ketika menyembah Allah, maka satu sama lain itu relasinya adalah sebagai hamba. Nah, tauhid inilah yang kemudian melahirkan pondasi yang saya sebut sebagai mubadalah. Ketika masing-masing memandang sebagai sama-sama hamba Allah, maka relasinya adalah kesalingan. Lalu muwazana, keseimbangan. Dan tentu saja muadalah, keadilan. Nah, ini harus diresapi bahwa tauhid itu secara vertikal keyakinan kepada Allah sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan, dan antar hamba relasinya adalah kesalingan dan kerjasama. Lalu kemudian dari pondasi mubadalah, muwazanah, sama muadalah ini, pilarnya 5, yang pertama adalah misakon golidon. Jadi yang pertama mi. Nah, mi ini singkatan dari misakon golidon. Kalau ditulis ya. Misakon golidon. 1. Yang kedua adalah zawaj. Zawaj itu artinya adalah berpartner atau berpasangan. Jadi suami memandang istrinya sebagai partnernya, pasangannya, teman hidupnya, sehingga tidak disakiti. Begitupun istri memandang suaminya sebagai partner, pasangan, sehingga tidak
ditinggalkan, tidak disakiti dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf pilarnya. Muasyarah bil ma'ruf artinya saling berbuat baik. Muasyarah bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Nah, yang keempat adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah musyawarah. Saling berkomunikasi secara baik, musyawarah. Saling berembuk, saling ngobrol gitu, berkomunikasi. Yang kelima terakhir adalah yaitu tarodin. Tarodin ini puncak yang atau pilar yang paling utama, yaitu adalah saling meridhoi. Meridhoi tentu saja karena sudah berbuat yang nyaman, yang baik, yang soleh, dan lain sebagainya. Nah, dengan pondasi dan pilar yang ada, maka atapnya akan menjadi sakinah ini. Sakinah akan membuat keluarga ini akan lebih langgeng, lebih membahagiakan, dan lain sebagainya. Inilah disebut dengan din itu. Jadi, din itu adalah keyakinan bahwa berkeluarga itu adalah bagaimana dikokohkan dalam pondasi tauhid yang mubadalah, muadalah, muwazanah, lalu mitsaqun ghalidhon, zawaj, muasyarah bil ma'ruf. Nah, sehingga relasi antara suami dan istri itu relasinya bukan relasi yang saling menegasikan atau merendahkan, menganggap yang satu lebih penting dari yang lain, atau meninggalkan misalnya, tetapi relasi yang kesalingan dan kerjasama. Jadi din itu adalah mentalitas menganggap pasangannya sebagai teman dalam hidup, dalam pernikahan, sebagai mitra, sebagai sebagai sama-sama hamba Allah, sehingga dibuka potensinya, dikembangkan, dan kedua belah pihak betul-betul berpikir, berperilaku, dan bertindak agar memperoleh kemaslahatan dan melakukan kemaslahatan untuk diri dan pasangan serta keluarga. Itulah din itu. Jadi kalau ditanya kriteria istri dan suami yang pilihan yang terbaik menurut hadis adalah mereka yang memiliki mentalitas dan spiritualitas yang memungkinkan dia merasa menghormati pasangannya secara bermartabat, lalu ketika memiliki kapasitas lebih, digunakannya untuk memberdayakan agar terjadi kemaslahatan dalam keluarga. Nah, itu arti din itu. Tentu saja itu bisa dilihat dari cara berbicara, apakah merendahkan, apakah menyakiti, terlihat dari cara bertindak, berperilaku, cara melihat, bahkan itu bisa kelihatan. Jadi kalau mau dipilih, itulah yang harus dipilih orang tersebut ya. Nah, kembali kepada hadis-hadis, sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa hadis terkait dengan pacaran, ta'aruf, khitbah, dan kriteria istri dan suami yang dipilih, itu beberapanya adalah hadis-hadis yang ini bisa menjadi rujukan atau pembicaraan terkait dengan pentingnya pergaulan yang baik untuk kebaikan hidup, untuk ilmu pengetahuan, untuk pengembangan agama, untuk peningkatan keyakinan, keimanan, dan lain sebagainya, yang itu bisa terjadi antara perempuan dan laki-laki, di samping laki dan laki atau perempuan dan perempuan. Jika itu yang terjadi, maka itu tentu saja adalah baik. Yang tidak boleh itu adalah ekspresi-ekspresi yang bersifat kontak seksual yang akan mengarah kepada zina. Hal-hal yang seperti itulah yang diharamkan, karena dalam Islam kontak fisik seksual itu hanya boleh pada pernikahan. Tetapi ketika untuk kehidupan yang mulia, kemaslahatan, keimanan, zikir, dan lain sebagainya, maka tentu saja itu adalah baik dan boleh.
Nah, sementara hadis-hadis tentang khitbah itu pembicaraannya terkait dengan etika, tidak menyakiti, lalu pentingnya untuk memastikan atau mengetahui calonnya secara lebih dalam, baik dari sisi mental, dari sisi fisik, dari sisi apalagi psikologi, mungkin yang memungkinkan kesehatan, yang memungkinkan dia tambah yakin, tambah mantap untuk memilih, dan nanti ketika terjadi di luar itu tidak merasa dikecewakan. Nah, sementara hadis terkait dengan siapakah atau apakah kriteria yang harus dipilih adalah diantaranya hadis Bukhari terkait dengan 4 hal di mana orang memilih seseorang. Tentu saja ada hal lain bisa jadi yang mungkin di mata orang itu penting, tetapi hadis ini menekankan bukan apa faktor, tetapi apa saja faktor-faktornya, tetapi menekankan pada pentingnya pilihan utamanya adalah din, sikap mental yang memungkinkan seseorang menjadi suami dan istri yang saling membantu, saling menguatkan, saling melayani, memastikan terjadinya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Demikian pembahasan sedikit terkait dengan hadis-hadis yang temanya adalah tadi tema perkenalan, ta'aruf, pacaran, lalu kemudian khitbah, dan juga kriteria istri atau suami soleh. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu yahdina ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.